왜 이렇게 좋은 냄새가 나? 나 이상해, 배고파. Halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film Love Are Dead episode 6. Kalau boleh jujur nih teman-teman ya, ini episode 6 agak susah sih buat dirangkum, soalnya kebanyakan action gitu. Tapi nggak apa-apa, kita langsung aja nih gas ke alur cerita filmnya. Markiton, mari kita tonton. Episode 6 dibuka dengan rekaman Pak Lee yang berusaha untuk menemukan dan bertanggung jawab atas obat dari virus yang ia buat sendiri. 치료제를 만드는 것 또한 내 책임이다. Di atap sekolah terlihat Kim yang mencoba membuat tanda sos. Di suatu ruangan terlihat Eunji yang beregenerasi menyembuhkan lukanya sendiri dan bersiap make up lah teman-teman. Wih, cantik juga ya. Hari dan kawan-kawan yang beraksi, Onjo dan kawan-kawan yang masih bisu-membisu, Changsan yang ternyata di balik meja ada zombie kejepit, dan seseorang yang memperhatikannya ternyata Minji yang masih hidup. Pokoknya lanjutan dari episode kemarin ya teman-teman, yang kepotong gitu. Di ruang guru terlihat Onjo dan kawan-kawan yang masih diam seribu bahasa. Gak lama Jimin pun bangun yang berniat untuk bunuh diri, tapi untungnya kawan-kawannya pun sigap dan segera menghentikannya. Di ruang siaran, Onjo pun mencoba menemani dan mendengarkan keluh kesah Jimin yang ingin bunuh diri tadi teman-teman. Apakah kau tahu apa yang kurasakan Onjo? Aku tak punya siapa-siapa. Ayah dan ibuku sudah tiada, tak punya tujuan dan tidak ada pula yang menungguku. Lalu untuk apa aku hidup? Ucap Jimin yang masih depresi. Lalu Onjo pun mengibaratkan kata-kata ayahnya yang selalu dan paling ia percaya. Kalau aku terluka, ayahku lah yang paling datang pertama mengobatiku. Tapi nyatanya apa? Ayahku tak datang sampai saat ini. Gyeongsu dan Isak juga mati. Aku tak mau ada yang seperti itu lagi. Sama-sama curhat dan sama-sama memiliki beban yang sama nih teman-teman. Lalu Jimin pun saking capeknya sama keadaan, ia pun menunduk dan tidak sengaja mengenai mic yang sedikit membuat berisik. 나 여기 진짜 싫어. Seketika ketua kelas kita ini pun langsung mendapat ide karena suara itu dan berencana keluar dari situ dengan memanfaatkan suara mikrofon yang bisa mengalihkan perhatian zombie. Juga berencana menjemput Changsan yang berada di ruang musik dan pergi ke atap sekolah. 음악을 이쪽 스피커에만 우측 계단으로 해서 청산이 찾은 다음 중앙 계단으로 옥상으로 가면 돼. Lalu mereka pun mencoba menyalakan mikrofonnya dan meminta Changsan untuk stay di ruang musik meskipun Changsan yang ripuh. Jangan kesini bodoh, di sini banyak zombie. Tapi ketika Onjo mah yang minta, luluh tuh teman-teman. 너 내 말 안 듣는 거 아는데 제발 좀 가만히 있어. Lalu Namra yang pernah mengikuti eskul penyiaran pun memulai aksinya untuk mengalihkan perhatian zombie pada salon-salon tertentu. Dan terlihat rencana mereka pun berhasil. Tapi di antara keberhasilan itu terlihat Gu yang mendengarkan dan segera menuju ruang siaran. 됐지? 일단 방송실. Di ruang siaran, Onjo dan kawan-kawan pun bersiap untuk pergi ke ruang musik tempat Changsan berada. Terlihat semua zombie yang berlari ke pengeras suara yang udah ditentuin ya teman-teman. Tapi tinggal satu zombie lagi yang kayaknya bolot dan zombie itu pun diam di depan ruang mereka. Karena lamanya menunggu zombie bolot yang tak kunjung pergi, mereka pun terpaksa melewati zombie itu dengan hati-hati. 손 놓지 마. Tapi karena John Yeong yang menjatuhkan tumbler dan membuat suara yang mengakibatkan zombie itu sedikit tersadar, lalu mereka pun lari karena panik dan langsung dikejar zombie itu. Terlihat Suheok yang menghadang zombie itu untuk memberi kawan-kawannya waktu untuk kabur.
Bertepatan dengan Gui yang baru sampai di ruang siaran dan melihat rencana Namra dan kawan-kawan yang akan pergi ke atap sekolah. Balik lagi bersama Suheok yang terlihat kesusahan menghadapi zombie budak ini. Yang untungnya Gui pun menyelamatkannya untuk menanyakan Chengsan di mana Chengsan Suheok. Tapi karena emang Suheok ini temannya Chengsan ya teman-teman, ia pun menutup-nutupi Chengsan yang membuat Gui hilang kesabaran dan mereka pun bertarung. 안 되지. Singkat pertarungan terlihat Suheok yang kesusahan karena Gui yang sedikit di luar nalar. Yang untungnya Namra pun datang di saat-saat yang begitu genting untuk membantu Suheok dengan mencekik Gui yang mengakibatkan dia tergigit. Sontak karena hal itulah yang membuat Suheok ngamuk dan langsung mendorong Gui sampai terjatuh dari atas gedung. Mampus tuh. Scene beralih ke Hari dan kawan-kawan yang sudah berada di depan pusat latihan pemanah. Tinggal masuk doang tuh teman-teman. Tapi karena emang pintu yang terkunci dan membutuhkan kode, mereka pun harus berjuang menahan zombie itu yang datang dari segala arah. Singkat perjuangan, mereka pun berhasil memasuki ruangan itu dengan korban si bom-bom yang perutnya tertusuk tombaknya sendiri. Nangis dong si bom-bom teman-teman. Lalu Minji pun segera mencari P3K untuk mengobatinya. Balik lagi bersama Onjo dan kawan-kawan yang sudah sampai di ruang musik dan bertemu Chengsan yang langsung mengkhawatirkan Onjo. Kamu gak apa-apa kan Onjo? Kamu baik-baik aja kan? Terlihat Onjo yang khawatir tapi kesal dan langsung memberi tendangan sambil mengomeli Chengsan. Gak lama Onjo pun tersadar kalau Suheok tiada dan langsung keluar untuk mencarinya. Bertepatan dengan Suheok dan Namra yang berlari ke arah Onjo dan kawan-kawan sambil teriak, "Masuk, zombie datang!" Lagi capek-capeknya habis lari-larian, Hyorung pun menyadari kalau tangan Namra tergigit, sontak membuat kawan-kawannya siaga. 또 물렸지? Sementara itu di posko karantina terlihat aktivitas para pasien yang seperti biasa, ngantri dan ngantri. Lalu terlihat Pasu di ruang tunggu yang sedikit menyindir Bupak sebagai anggota dewan yang seharusnya bisa melakukan apa saja. Maksudnya mah ini Pasu pengen keluar gitu teman-teman untuk nyelamatin Onjo, tapi karena emang Ibu Park ini seorang politikus yang bijak dan tidak semena-mena menyalahgunakan jabatan seperti kebanyakan orang di negeri kita Konoha ya teman-teman. Ia pun menolaknya dan meminta Pasu untuk bersabar. Terlihat Pasu yang kesal dan gak lama para penjaga pun datang untuk memberi makanan. Terlihat Pasu yang sedikit basa-basi menanyakan masa inkubasi yang ternyata masanya itu akan berlangsung lama karena virus yang belum diketahui. Lalu Pasu pun terus terang mengatakan yang sebenarnya dan langsung mendapat bantahan. Bahkan sekelas hakim dan jaksa agung pun harus diisolasi Pak. Lalu Pasu pun karena kesalnya tidak bisa keluar dari tempat itu baik-baik, ia pun terpaksa memakai cara kotor dengan membunuh ketiga penjaga itu. Terlihat Ibu Park yang kesal, tapi gimana ya teman-teman, orang udah kejadian. Singkat cerita, misi penyamaran untuk kabur pun dilaksanakan. Di sekolahan, balik lagi bersama Chengsan yang siaga untuk melindungi teman-temannya. Terlihat Suheok yang mencoba menjelaskan, Namra digigit Guinam bukan zombie. Sontak Chengsan yang melihat Guinam digigit zombie pun bersikeras untuk melindungi teman-temannya. Sampai ribut tuh teman-teman. Terlihat Namra yang jujur seperti ibunya Bupak pun mencoba melerai mereka dengan keluar, tapi dihentikan Suheok dan mencoba meyakinkan teman-temannya dengan, 반장 변해도 니들한테 못 가게 창밖으로 밀어버릴 거니까. Tapi karena emang ini Chengsan yang kekeh tidak ingin lagi kehilangan teman dan mencoba siaga tapi dihalangi Suheok yang membuat mereka kembali ribut. Saking keselnya sama keadaan, Namra pun melerai mereka dengan, 나 조금이라도 이상해지면 그때 내가 알아서 죽을게.
Beberapa saat masih bersama Chansan dan kawan-kawan, terlihat Chansan yang masih siaga pun dibujuk Onjo. Sudah cukup lama Namra di situ Chansan. Bukankah dia baik-baik saja? Tapi karena emang Chansan yang melihat Guinam tergigit pun kekeh dengan pendiriannya. Sampai bawa-bawa perasaan tuh teman-teman. 그래도 수혁이가 네가 수혁이 좋아하는 거 알겠는데 그거랑 이거랑은 다른 문제야. 수혁이 편만 들지 말라고. 편드는 게 아니라 편드는 거야. Scene beralih ke Hari dan kawan-kawan. Terlihat si bom-bom yang sudah ditangani. Gak lama Hari pun mencoba telepon daruratnya. Yang sama aja gak berfungsi. 안 돼? Balik lagi ke Namra yang mulai merasa aneh dan hampir menggigit Suheok yang membuat Chansan masih bareng Chansan ya teman-teman. Tapi karena emang ini Chansan yang nafsu banget pengen gintus Namra tapi dihalangi Suheok dan mereka pun kembali ribut. Terlihat Onjo yang mencoba melindungi Namra. Lihat, kalau Namra menggigit Suheok, pasti mulutnya berdarah. Tapi enggak kan, dia masih baik-baik aja. Terlihat kawan-kawannya pun sudah mulai percaya. Tapi karena emang ketua kelas kita ini seseorang yang jujur dan berjiwa bijak juga baik hati seperti emaknya Ibu Park. Ia pun jujur dan merasa ingin menggigit Suheok dan mencoba untuk pergi dari kawan-kawannya. Tapi terlihat Onjo yang menengahi Chansan dan Suheok yang intinya mah mereka berdua ini kan gak bakalan bohong ya teman-teman. Yang berarti bisa jadi Guinam tergigit tapi gak berubah. Udah agak plong tuh ya teman-teman. Jimin pun kembali berargumen. Kita tak bisa bersamanya. Bagaimanapun darah zombie sudah mengalir di badannya. Bisa kapan saja menggigit kita semua. Lalu Namra pun pergi karena keberadaannya yang membuat ribut. Tapi dihentikan Onjo. 가지마 어딜 간다는 거야 하지마 우리 제발 Tangan Namra hangat, dia bukan zombie. Sudahlah, mending kita membahas bagaimana caranya naik ke atas. Tapi terlihat Jimmy yang kekeh dengan pendiriannya karena ibu dan ayahnya yang gak bersalah dan sudah menjadi kebiadaban para zombie. 아 쟤한테 좀비피 흐른다 이거 아니잖아 반장이 지휘부를 물고 싶다고 했잖아 Karena kesalnya keadaan yang terus-terusan ribut, Suheok pun melerai Jimin dengan mengikatkan tangannya bersama Namra. 하지 마. 하지 마. 됐지? 남나 변해도 니들한테 못 가. Sementara itu di restoran Chansan terlihat Pak Jayang penyayang pun membawa bayi itu untuk pergi bersama mereka menuju kantor BUMN. Meskipun kita tahu ya teman-teman, mereka berdua aja kesusahan dan mereka pun pergi untuk melaksanakan kewajibannya. 사람이 머리를 써야지. 사람 얼마야 뭐 노트북 얘기를 전달하든 말든 하지. Udah di motor tuh teman-teman tinggal ngegas doang. Pak Jaya pun kembali menyelamatkan seorang anak kecil yang dikejar zombie dan membuat mereka masuk kembali ke restoran Chansan. 뭐 하실 거예요? 전사예요? 형사예요. Balik lagi bersama Chansan dan kawan-kawan, terlihat Suheok dan Namra yang duduk terpisah dari kawan-kawannya. Lalu obrolan pun dibuka dengan Daesu yang iri pada Namra yang kebal digigit zombie. Lalu Ujin pun meneruskan sambil mengenang enaknya makan kolak susu setelah pulang sekolah. Terlihat ini Daesu yang ngiler sambil nyebutin makanan dan minuman yang pas banget ada di ruangan Minji yang lagi nyimak dan berniat membawakan itu semua. Tapi nggak jadi ketika Minji mendengar namanya yang ternyata begitu buruk di mata kawan-kawannya. 걔 때문에 경수 죽고 선생님 Lalu Chansan pun nyaut, setauku sebelum petisi musik dimulai, orang tua kita menyumbangkan berbagai makanan, tapi nggak ada di sini. Lalu terlihat Daesu yang tersadar, mungkin ada di ruangan ini, yang langsung dikunci oleh Minji dari dalam. 씨발 잠겼어. 이거 열어보자. Shin beralih bersama Pasu dan anak buahnya Usin yang sekian lama muter-muter ke sana kemari. Mereka pun memutuskan yang kayaknya hanya jalan itu yang memungkinkan untuk dilewati. Dan singkat perjuangan, Pasu pun berhasil melompati tembok itu dan meninggalkan Usin di tempat karantina itu.
Masih bareng Pak Su ya teman-teman. Baru aja mau jalan, Pak Su pun langsung dipergoki salah satu penjaga yang menanyakan, "Sedang apa kau?" Karena gak bisa ngelak lagi, Pak Su pun meminta maaf sambil ngasih bogeman yang membuat Pak Su ditembaki para penjaga. 미안하다. Balik lagi bersama Cheng San dan kawan-kawan yang mencoba membuka pintu tempat Minji berada. Sampai berisik dan ngundang perhatian zombie itu teman-teman. Tapi tetap aja nggak bisa. Lalu Hyorung pun mencoba menghentikan Cheng San dan kawan-kawan yang masih berusaha membuka pintu itu. 야, 그만하자. Dan gak lama Jimin pun mengambil kamera untuk merekam dan menceritakan kisahnya yang masih selamat sampai saat ini di sekolahan tanpa ada yang menyelamatkan. Ia juga mendedikasikan hidupnya untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya yang tak bersalah karena kebiadaban para zombie. Mungkin itu salah satu kenapa tadi ia menolak Namra. Udah tuh teman-teman ya, diikuti Hyorung dan kawan-kawan yang mencoba merekam dan menceritakan kisahnya masing-masing. Singkat cerita, giliran Onjo yang menceritakan kisahnya bertepatan dengan Pak Su yang dikejar dan ditembaki para penjaga sambil merekam dan sekilas memperlihatkan Pak Su yang berlari dari kejaran para penjaga. Onjo bilang, katanya ayah yang paling pertama mengobatiku ketika aku terluka. Apakah ayah baik-baik saja di luar sana? Ayah tak perlu menyelamatkanku. Jaga diri baik-baik ayah. Tapi aku sungguh berpikir ayah datang. Ucap Onjo yang begitu menyayanginya bertepatan dengan Pak Su yang menyelam dan tertembak para penjaga. Dan episode 6 pun ditutup dengan Onjo yang begitu menyayangi ayahnya. 말인데 사랑해. 진짜 사랑해.